Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita diskusikan juga dalam konteks melaksanakan pemilihan itu adalah bagaimana kita mengelola sanggahan seandainya terjadi ada katakan nih sanggahan. Ya. Jadi anggap sajalah kita sudah katakan nih selesai melakukan evaluasi penawaran, evaluasi selesai, kemudian kita rekomendasikan penunjukan pemenang, pemenang. Kemudian nanti ada masa tunggu, katakannya enggak, masa tunggu ya. Nanti ini masa tunggu. Nah, seandainya ada sanggahan atau apa ya ini yang harus kita tangani seperti sebelum kita katakan ini tanda tangan kontrak katakan. Ya. Nah, konsep dasarnya sendiri kalau sanggahan memang ya sebenarnya apa namanya kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan atau apalah yang katakan nih yang mungkin baik itu dari pihak kita sebagai pengevaluasi atau mungkin memang dari penyedianya ya enggak ya sebenarnya kita hanya menyampaikan juga sebenarnya menyampaikan kepada penyedia itu kenapa dia tidak sukses lah katakan nih dalam hal tender tadi. Nah, itu harus kita informasikan saja sehingga nanti perbaikannya di tender berikutnya katakan nih ini katakan nih tender katakan nih di Januari katakan nih. Nanti berikutnya kalau ada tender lagi di Februari katakan nih. Nah, nanti dia poin-poin kelemahannya apa misalkan. Kelemahannya apa? Ini yang konsep yang awal kita sampaikan tadi. Nah, seandainya mereka memang accept ya mungkin mereka akan perbaiki berikutnya untuk di tender yang bulan-bulan berikutnya. Nah, tapi ada juga konsep lain yang katakan ini yang memang dia menyatakan memang ada sanggahan di situ, ada katakan ini apa namanya nanti yang memang dia mungkin merasa dia sebenarnya menang tapi penilaiannya mungkin kok lebih kecil misalnya. Maka dalam konsep-konsep terutama pada saat perhitungan preferensi itu kita harus sangat hati-hati, terutama yang terkait dengan TKDN tadi itu, ya itu yang harus kita lihat. Nah kemudian ini ada katakan nih setelah penunjukan pemenang tadi ada kontrak award tadi ada notifikasi siapa yang katakan nih akan ditunjuk. Kemudian ada fase standstill di sini ada fase kosong sampai katakan nih tanda tangan kontrak lah sini. Tanda tangan kontrak tadi. Nah, fase ini di briefing ini hanya katakan ini menjelaskan saja sebenarnya menjelaskan kenapa mereka tidak menang kan. Ya enggak tidak menang lah seperti itu. Nah, ini sebenarnya konsep ini ya ini biasanya di pengadaan-pengadaan publik atau pengadaan pemerintah. Ya. Ya. Yang lebih banyak memakai ini adalah pengadaan pemerintah. Kalau kita di organisasi profit, sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Ya, artinya kita tidak ada. Kalau kita mau menyampaikan ya silakan. Kalau tidak, kita juga tidak akan menyampaikan seperti itu. Karena terkait mungkin katakan nih ya rahasia lah misalkan terkait dengan kerahasiaan maka mungkin kita tidak akan menyampaikan misalnya berapa nilai yang menang misalkan kenapa bapak kalah kenapa dia kalah misalkan kita tidak akan menyampaikan pada case-case di private organization itu tidak semudah itu untuk memberikan info ya kemudian ada fase tunggu tadi seandainya ada yang menyanggah ya enggak ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian sanggahan itu ya ini tadi kalau di briefing ya atau katakan memberikan informasi ya sifatnya hanya jika mau aja, jika mau, enggak harus. Artinya tidak harus ya. Tidak ada kewajiban, tidak mandatori lah. Tidak mandatori. Ya. Tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan sebenarnya. Nah, tapi seandainya itu kita pengen mendevelop vendor mungkin ya kita sampaikan seperti itu biar dia mungkin
di masa yang akan datang lebih kompetitif, itu boleh saja katakan. Misalkan sekarang saya cuma punya 2 vendor katakan nih, 2 vendor. Ternyata satu katakan nih kalah katakan nih. Nah, yang satu menang, satu kalah katakan nih. Menang, satu loss katakan. Nah, yang loss ini tadi yang saya pengen katakan nih, pengen develop biar dia katakan nih lebih mudah, lebih kompetitif lagi di masa yang akan datang. Mungkin ini yang akan saya sekedar debriefing saja katakan nih. Nah, tapi kalau sanggahan itu di sektor publik itu memang dia katakan nih bisa saja dia menyanggah ada katakan nih perhitungan, mungkin perhitungan katakan nih evaluasi katakan nih, atau dia menyanggah karena mungkin dia digugurkan misalkan, digugurkan tidak komplain terhadap katakan nih persyaratan misalkan. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Ya. Kemudian nah sebenarnya fungsi sanggahan sendiri sebenarnya dia harusnya itu diambil secara positif aja sebenarnya sanggahan itu, bukan ke arah negatif. Seharusnya bagi kita sebagai pengguna barang dan jasa seharusnya itu kita positifnya kita harus lebih care lah, lebih hati-hati dalam menilai, menilai ya, hati-hati menilai. Kemudian yang kedua adalah equality atau kesetaraan ya. Ini yang harus kita pegang terus, dan transparansi mungkin ya kalau kita ini di sektor publik. Nah, tapi bagi penyedia barang jasa seharusnya ini positifnya yang harus mereka ambil adalah bagaimana meningkatkan rasa percaya diri aja sebenarnya. Oh, saya kemarin kalah katakan ini karena katakan ini tidak memenuhi unsur A, katakan tidak memenuhi unsur B, tidak memenuhi unsur C. Dan dia seharusnya ini mengambil positifnya ini untuk perbaikan aja, improvement. Ya, perbaikan di masa yang akan datang. Ya. Artinya tidak ada niat untuk menyanggah menggagalkan pelaksanaan kontraknya atau pelaksanaan eksekusi pengadaan barang jasanya misalkan seperti itu. Ya. Ya, dasarnya sendiri ya kalau kita lihat di pemerintah ya memang tentu terkait dengan undang-undang ya. Undang-undang ini, undang-undang tentang administrasi pemerintah, tentang peradilan tata usaha negara, tentang pelayanan publik, ya tentang keterbukaan informasi. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, ya intinya dua hal saja. Ya enggak. Pertama adalah kesetaraan. Kesetaraan apa? Perlakuan. Ya enggak? Perlakuan. Yang kedua adalah kesetaraan dalam kesempatan katakannya enggak. Ini yang kedua adalah transparansi. Transparansi dalam hasil penilaian. Hasil penilaian dan juga prosesnya tentunya. Nah, tentu ini memerlukan integritas dari pelaku pengadaan dan juga kedua belah pihak, termasuk di situ penyedia barang dan jasanya juga. Ya. Nah, kemudian ini ketentuan sanggahan tadi, bagaimana prosedurnya, ya, diagram alir prosesnya, ya. Artinya di sini kayak Pokja atau katakan unit lembaga pengadaannya, katakannya unit lembaga pengadaannya sendiri itu dia harus memperhatikan ya kalau ada ketidakpuasan ya, artinya ketidakpuasan terhadap jawaban atau sanggahan tadi ya enggak. Artinya kalau mereka tidak puas, mungkin mereka akan melakukan katakan nih semacam counter balik nantinya. Nah, maka waktu diusahakan kita sebagai Pokja
atau kita sebagai panitia pengadaan, ketika ada ketidakpuasan itu sebaiknya memang langsung memberikan jawaban yang clear dan strict lah kepada penyedia, yang kemudian sehingga tidak sampai katakan ini kepada tingkat sampai pengadilan atau apa ya nantinya. Seandainya kita bisa memberikan penjelasan dan memuaskan, mungkin ini akan stop sampai di sini. Ya enggak? Nah, seandainya mereka tidak puas, baru nanti maka akan langsung masuk kepada kepala daerah atau kepada menteri yang katakan yang memang menerima penugasannya, sehingga nanti kalau masih juga tidak puas nanti kan lari kepada PT UN nantinya. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan waktu kita memberikan memberikan jawaban terhadap sanggahan. Ya enggak? Nah, ini. Nah, kemudian apa yang disanggah dan kapan masa sanggah? Ya, tentu balik lagi biasanya kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur, kemudian ada rekayasa sebenarnya yang menyebabkan persaingan tidak sehat tadi, kemudian ada penyalahan gunaan wewenang. Sebenarnya ya ini tadi kalau kita lihat balik kepada integritas ya. Ya, integritas semua pihak. Integritas semua pihak, dan juga artinya juga tidak hanya pengelola pengadaan tapi penyedia juga pun harus sebenarnya dari awal itu mereka harus benar-benar memperhatikan di titik-titik mana yang katakan ini kritikal untuk terjadi kesalahan sebenarnya. Nah, kemudian kapan masa sanggah berlaku? Ya ini kalau pada seleksi lelang umum, katakan ini mungkin 5 hari setelah pengumuman pemenang, kemudian jawaban sanggahan itu 5 hari setelah diterima, katakan nih. Untuk lelang sederhana mungkin 3 hari. Ya, ini hanya katakan nih masa-masa katakan nih bagaimana sanggahan itu diproses. Ya enggak? Nah, berikutnya lagi siapa saja yang terlibat? Ya tentu panitia pengadaan, di situ yang pertama adalah penyedia ya. Kemudian panitia pengadaan, kemudian di atasnya lagi, di atas panitia ini tentu ada otoritas yang berwenang ya, seperti katakan nih PA KPA kalau dalam konteks pemerintah, kalau dalam katakan nih di swasta mungkin katakan nih pada level eksekutif katakan ya seperti itu ya. Nah, kemudian ada implikasi hukum tentu saja dari sanggahan tadi ya enggak, sampai ke tata usaha negara tadi yang seperti yang kita lihat di diagram alur tadi. Seandainya memang dia tidak puas, dia akan ke tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Nah, lalu berikutnya ada pasti katakan nih sebenarnya inventarisasi sanggahan itu sendiri sebenarnya itu kaitan dari wewenang dari kelembagaan tadi yang kita lihat di diagram alur tadi, itu seharusnya memang disimpan ya enggak, kemudian diproses di situ. Artinya siapa yang masuk, penyedianya, kemudian kapan diterima, kemudian 7 suratnya, tanda tangannya, ini harus diinventarisasi katakan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi, nah ini penelaahan materi sanggahan sebenarnya ya lebih detail sebenarnya ini hampir seperti audit saja sebenarnya kalau kita menelaah katakan nih sanggahan tadi, karena kita harus kembali kepada dokumen ini, kembali kepada dokumen tadi. Nah, dokumen itu yang pertama, yang kedua kita harus melakukan cek lapangan, fakta lapangan ini. Ya enggak. Artinya apa? Walaupun ini belum tanda tangani kontraknya, kita harus lihat juga di lapangannya itu ada enggak katakan nih mungkin site location-nya yang beda atau apa misalnya kan. Atau katakan nih kontur, katakan nih kalau dia terkait dengan
tanah katakan nih, atau apalah katakan nih lokasi atau kondisi yang diinginkan misalkan. Ini harus dicek di lapangan. Ini ya. Nah, ini format kalau kita katakan nih menyusun katanya sanggahan, tentu harus dituliskan detail apa yang disanggah, ya enggak. Totalnya ya intinya kesimpulannya seharusnya memang mereka intinya meminta untuk dilakukan pengecekan ulang lah katakannya. Minta untuk dilakukan pengecekan ulang seharusnya. Ya. Nah, format rekapitulasi jawaban sanggahan sendiri yaitu ini mengacu kepada katakan nih kayak Perpres tahun 70, kemudian PRKLPPP, nanti kemudian instruksi kepada peserta lelang, ya. Kemudian ini dokumen penawaran ini yang saya sebut tadi itu balik lagi ke prosedur ya. Ini kan ini prosedur, ini kaitannya dengan yang kedua adalah dokumen pengadaannya. Nah, kalau dokumen pengadaan ya berarti kita seperti melakukan auditing aja, audit investigasi aja sebenarnya. Investigasi ya. Kemudian ya ini butiran sanggahannya. Ya, oke. Nah, ini tindak lanjut sanggahan itu bisa diterima atau tidak diterima. Nah, oke, yang kedua adalah bagaimana kita katakan nih memperhatikan juga bahwa seandainya katakan nih pada saat sanggahan ini ya ketidakpuasan ini seharusnya ini artinya tidak membatalkan proses untuk penunjukan pemenang kemudian atau kontrak tadi ya enggak jawaban sanggahan tadi karena case-nya ini tentu keperluan organisasi itu menjadi tolak ukur yang utama sebenarnya. Ya. Artinya sanggahan ya boleh saja tetap berlaku ya tidak puas lah ke pengadilan tapi yang namanya kontrak ini harus berjalan karena terkait dengan kebutuhan organisasi. Ya. Itu yang harus. Nah, ini pengaduan juga terkait dengan proses pengaduan Bapak Ibu mungkin bisa lihat karena misalnya yang mengadukan misalkan entah itu organisasi masyarakat atau katakan ini organisasi politik atau LSM atau instansi pemerintah atau pihak-pihak lain yang boleh menyampaikan pengaduan ya enggak. Nah, kemudian dasar hukumnya tentu ada di sini kayak Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, kemudian PP, kemudian peraturan menteri tentang katakan pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat. Kemudian tentu harus menyampaikan data minimal pengadunya siapa, katakannya enggak ini. Nah, cakupan pengaduan sendiri misalkan terkait penyimpangan prosedur bisa misalnya ada KKN di situ atau ada juga karena pelanggaran persaingan yang tidak sehat. Nah, ini katakannya cakupan untuk pengaduan barang dan jasa. Nah, ya intinya kalau terjadi pengaduan seharusnya kan memang ada prinsip keterbukaan di situ, transparansi dan akuntabel. Atau ada tanggung jawab lah di sini. Nah ini yang tadi sempat kita tempat kita sampaikan juga bahwa transparansi, transparansi ini memang kalau kita menanganin, terutama kita untuk public procurement atau pengadaan pemerintah, itu memang kita dituntut ekstra hati-hati terhadap kesetaraan, ya, kemudian transparansi dan juga accountability. Ya. Kenapa? Karena ini akan diekspos ke publik. Kalau kita yang di swasta mungkin katakan nih ya tetap kita harus setara, transparan, accountability, tapi ini bisa katakan nih nggak sampai ke ranah publik lah katakan gitu ya. Nah, sebenarnya pengaduan itu sebenarnya maksud utamanya adalah bagaimana kita
meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua itu bagaimana kita melakukan kontrol sosial terhadap para pelaku pengadaan. Ya enggak. Dan tentu yang kita inginkan adalah perbaikan sistem ke sistem dari tahun ke tahun, katakannya enggak, sehingga ada aktivitas dalam katakan pengadaan barang dan jasa di tanah air, dan juga samping itu juga tentu ada penegakan hukum di situ. Nah, jadi hal-hal ini yang menjadi landasan sebagai fungsi dari pengaduan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Nah, tentu yang kita inginkan adalah kepastian hukum di situ, ya. Selain itu, katakan ini ada transparansi, balik lagi kepada transparansi tadi. Kemudian ada efektivitas di situ, ada akuntabilitas, ada objektivitas, artinya tidak menyimpang dari apa yang diperbincangkan, katakan ini. Ada asas proporsionalitas di situ. Artinya kalau tender katakan nih mungkin hanya 10 juta, ya kita mungkin tidak perlu sampai katakan nih melakukan pengaduan sampai ke tingkat yang lebih tinggi katakan nih. Nah, kemudian ada unsur kerahasiaan, artinya menjamin kerahasiaan si pengadu katakan nih. Nah, materi pengelolaan pengaduan ya tentu identitas pengadunya siapa, kemudian apa yang diadukan, enggak, kemudian nanti apakah sudah ada pelaporan proses dari hasil pengaduan tadi atau pelaksanaannya, kemudian bagaimana nanti pemantauannya dan evaluasi dari pengaduan. Ya, intinya ini adalah follow up-nya, follow up dari pengaduan itu, ya enggak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya tentu dalam proses pengaduan itu ada pencatatan di situ. Lihat apakah identifikasi masalahnya, apakah ini memang dia penyimpangan atau hanya salah informasi saja. Kalau memang dia penyimpangan baru dicari faktanya nanti. Ya enggak, apakah memang benar-benar menyimpang, dilihat, dianalisa nanti. Ya enggak. Kalau tidak memang sampai katakan nih tidak selesai, cari balik lagi, cari lagi faktanya. Kalau selesai maka diinfokan saja kepada pelapornya. Ya, itu dari proses. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam tahapan pengelolaan pengaduan adalah bagaimana kita menyalurkan informasi dan mengarsip. Ya, jadi setelah kita lakukan tadi pencatatan, ya enggak, kita lakukan penelaahan, maka pengarsipan ini sehingga nanti seandainya nanti dibuka suatu saat itu ya kita sudah melakukan pengelolaan dari pengaduan itu. Ya. Nah, pembuktian pengaduan sendiri terkait katakan ini apakah itu perlu dilakukan konfirmasi ataukah perlu klarifikasi. Dengan tentunya kita harus merumuskan dulu dan mempelajari apa sih sebenarnya yang diadukan itu. Jadi sesuai dengan diagram alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, pembuktian pengaduan sendiri ya itu bisa ya mungkin sekitar 90 hari ya, kemudian tentu pelaporannya harus sistematik ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga pengaduan menyangkut korupsi misalkan lebih dari 1 miliar itu wajib disampaikan kepada KPK. Dan tentu ini melibatkan APIP dan orang-orang yang terlibat dalam penjagaan integritas ya, penjagaan integritas dari pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik ya, terutama di sektor pemerintah. Ya. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Dan tentu kita lihat lagi ya tindakan pelaporan itu siapa saja yang jadi terlapornya, kemudian hasil pemeriksaannya seperti apa. Nah, ini yang akan diverifikasi nanti. Dan ini nanti akan melihat apakah hasil pemeriksaannya itu pelapor itu puas atau tidak puas nanti ya enggak. Ya, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan ketiga aspek dalam katakan nih pengadaan barang dan jasa, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Ya, jadi
Jadi ini yang jadi topik utama kita hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita memberikan penjelasan dokumen, kemudian mengelola dokumen penawaran, dan terakhir kalau kita mendapatkan sanggahan atau pengaduan. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya share pagi ini atau siang ini. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan. Tentu ini akan memperkaya wawasan kita semua, akan memperkaya diskusi kita, sehingga nanti bagi Pak Ibu atau peserta yang ingin melanjutkan ke tahap asesor dan juga untuk sertifikasi, tentu ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Silakan Bapak Ibu dan Pak Ahmad, saya serahkan kembali ke Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Hamidi, sangat menarik sekali pemaparannya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ini Pak Kahar, ada Pak Abdul Haris, silakan. Belum ada. Oke. Pas, masih pas. Pas, oke. Mungkin sedikit ini Pak Samidi terkait tadi yang sangat menarik itu bagian poin terakhir nih, bagian sanggahan. Ini yang seringkali endingnya kurang enak disimak gitu kan, pada saat program atau pengadaan ini sangat mulia, sangat baik, tetapi seringkali ada ketidakcocokan atau clash, sehingga terjadi permasalahan yang berujung pada sanggahan. Sepertinya ini harus ditekankan pada saat undangan ataupun undangan si calon vendor itu ya Pak Samidi, harus jelas mungkin sehingga tidak terjadi miss gitu, atau bagaimana baiknya itu? Iya, jadi habis energi nanti di proses sanggahan dan jawaban itu di situ. Betul Pak Ahmad. Jadi memang Pak Ahmad yang seperti kita sempat juga singgung tadi di awal tuh, memang yang kritikal itu kalau kita mau mengadakan pengadaan itu sebenarnya di masa perencanaan sebenarnya. Di masa perencanaan. Karena apa? Pada saat masa perencanaan itu kita pertama itu harus spek, atau kalau dia pekerjaan terintegrasi itu scope of work itu harus benar-benar jelas, firm. Artinya terutama kalau kita ini pengadaan yang besar ya, pengadaan besar itu seharusnya itu spek itu jangan sampai ada perubahan ketika kita sudah launching ke penyedia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi, metode komunikasi. Ya, metode komunikasi itu harus diyakinkan dulu, terutama untuk tender-tender yang besar ya. Kalau tender-tender yang kecil mungkin Pak Ahmad bisa by phone tapi untuk tender-tender yang besar itu memang kita dari awal tuh harus sudah jelas, itu harus apa metode komunikasi yang akan kita pakai. Jadi selain dokumen tadi sangat menentukan, yang kedua adalah metode komunikasi kita nanti. Misal gini, Pak Ahmad tahu kalau sekarang dokumennya tebal, terus Pak Ahmad mau mengharapkan itu, katakan nih mau kirim itu dengan katakan nih email misalkan. Sementara email kapasitasnya mungkin hanya 15 megabyte atau maksimum 50 megabyte katakan untuk kirim dokumen katakan. Nah, ini akan menjadi problem kalau kita tidak pikirkan dari awal. Maka dari itu ya, di awal itu pertama setelah scope tadi sudah guideline kepada penyedia jelas, kemudian adalah metode komunikasi, dan terakhir yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana cara mereka akan dinilai. Ini karena kebanyakan sanggahan dan pengaduan itu ya seharusnya itu mungkin datangnya mungkin dari ketidakpahaman bagaimana mereka akan dinilai kan. Ya enggak?
Ketika mereka tidak paham bagaimana mereka akan dinilai, mungkin mereka akan jadi tidak menaruh perhatian terhadap poin-poin tertentu. Tapi kalau Pak Ahmad katakan nih, diinstruksi kepada penyedia itu, dijelaskan bagaimana mereka akan dinilai, itu setidaknya mereka akan pikirkan poin-poinnya. Misal gini, ini contohnya. Dalam kasus tender yang besar, ya, terutama di organisasi-organisasi yang sangat memperhatikan keselamatan dan juga lingkungan, keselamatan orang dan lingkungan. Itu HSE itu menjadi gate atau menjadi kunci awal dari poin penilaian teknis dan komersial. Artinya gini, Pak Ahmad bisa saja lolos teknis secara kemampuan Pak Ahmad itu memenuhi, secara katakan nih spek itu Pak Ahmad bagus, katakan nih enggak number one lah katakan nih dalam katakan nih menawarkan barang, dalam menawarkan jasa, tenaga kerja oke, katakan ya enggak. Tapi ada poin katakan nih isian POM HSE yang Pak Ahmad tadi katakan ini tidak penuhi. Ya enggak, misalkan diminta bagaimana Anda menanganin audit setelah kecelakaan misalkan. Pak Ahmad lupa memberikan dokumennya. Sehingga tim HSE tadi, ya, tim HSE, jadi waktu kalau tender besar itu yang menilai itu biasanya ada komite namanya Pak Ahmad. Komite itu biasanya itu terdiri dari orang pertama end usernya, kemudian orang HSE, kemudian ada tim lain katakan ini berapa orang lah, 5 orang. Tapi gate-nya, tapi kuncinya tadi itu di HSE. Artinya Pak Ahmad nggak akan dievaluasi nantinya teknikalnya itu kalau nggak lolos HSE. Nah, hal seperti ini tuh harus disampaikan kepada penyedia. Jadi K3L-nya itu harus disampaikan. HSE itu kan Health Safety Environment. Kalau kita di Indonesia kan keselamatan, kesehatan, terus apalagi lingkungan kerja, lingkungan dan itu keselamatan, kesehatan dan apa satunya lagi lingkungan ujungnya K3L itu K3L. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan itu disampaikan pada penyedia. Jangan melakukan katakan ini kita sudah tahu kuncinya, gate-nya tadi. Katakan ini prosesnya adalah lulus HSE baru akan dioperasi komersial teknikal misalkan. Lulus teknikal baru akan dievaluasi komersial. Tapi kita tidak menginfokan kepada penyedia. Nah, sehingga pada saat penilaian mereka berpikir bahwa apa? Saya secara teknis oke, secara harga juga saya memenuhi, tapi kok saya gugur katakan nih. Padahal dia nggak tahu kalau secara poin dari K3L-nya tadi dia katakan nih dari K3L-nya tadi dia tidak memenuhi. Nah, yang menjadi kunci awal atau gate awal. Ya, maka dari itu Pak Ahmad harus disampaikan. Jadi kesehatan, keselamatan, keamanan lingkungan itu misalkan kalau itu menjadi gate-nya itu harus disampaikan kepada penyedia. Jangan sampai katakan menjadi hal yang tidak diindahkan. Nah, jadi itu Pak Ahmad. Jadi harus disampaikan bagaimana mereka akan dinilai. Ya, itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Barangkali dari yang lain. Seharusnya memang kita lebih banyak menghabiskan waktu di perencanaan ya, bukan pada saat pemilihan penyediaannya. Itu sudah harus dibereskan semua saat perencanaan pengadaan, sudah dipikirkan seluruh resikonya, baru kita jalan. Nah, ini kalau saya lihat pola pengadaan kita yang ada sekarang, khususnya di pengadaan pemerintah, justru effortnya itu malah paling banyak di pemilihan. Di perencanaannya minim sekali perencanaannya. Ya kalau nggak mau dibilang asal ada aja perencanaannya. Saya malah semestinya pada tahun perencanaan itu kita sudah tahu barang-barang mungkin
4-5 tahun ke belakang itu kita sudah tahu nih, kita sudah klasifikasi kebutuhan kita. Ini termasuk vertikal, ini termasuk leverage, ini bottleneck, ini rutin. Kita sudah harus tahu semua. Iya, betul. Mata belakangan kita buat klasifikasinya. Betul, Pak Kahar. Betul. Jadi gini, anggap aja lah Pak Kahar, anggap aja lah dalam setahun lah misalkan ya enggak ya. Misalkan dari tahun, katakan di bulan Januari sampai Desember ya. Misal nih saya ambil Januari sampai Desember 2022 misalkan. Ya. Apa yang sudah dilakukan sebenarnya kan sudah bagus itu dari bulan, katakan ini berapa, misalnya bulan 7 atau bulan 8 2021 kan mereka sudah bikin perencanaan tuh. Iya. Nah, seharusnya kita memang lebih banyak spending waktu di waktu pra-tender. Karena tender itu tadi, pemilihan itu, seharusnya kan siklusnya cuma 60 sampai 70 hari lah. Iya. Kalau tender yang besar itu 60 sampai 70 hari. Pra-tendernya ini yang bisa memakan waktu katakan nih, entah dia 2 bulan, 3 bulan tergantung dari kompleksitasnya. Kan bisa setahun ya. Nah, jadi menurut saya ya, jangan dulu kita masuk ke masa pemilihan sebelum masa pra-tender ini kita benar-benar sudah yakin sebenarnya. Karena apa? Seharusnya masa pemilihan itu smooth saja sebenarnya. Mulus saja, seharusnya gitu. Masa pemilihan itu. Masa pra-tender nggak masalah, kita mau bolak-balik katakan nih, bolak-balik klarifikasi, bolak-balik ini, bolak-balik katakan diganti penyedia, katakan nggak masalah kalau menurut saya itu, karena itu belum masuk masa pemilihan, belum masa tender. Nah seharusnya masa tender itu ya sekitar katakan nih, kalau tender yang kritikal tuh 40 sampai 70 hari lah, 45 hari sampai 70 hari harusnya beres. Gitu Pak. Ya, kira-kira gitu, Pak Kahar. Oke, Pak Samedi. Oke, jadi untuk di persiapan ini, perencanaan ini sangat ini sekali ya, penting sekali. Kemudian hal-hal yang sangat kritikal itu harus betul-betul terdokumentasikan di sana, sehingga nanti pada saatnya terjadi itu sudah pemilihan, udah ada antisipasi gitu kan? Betul. Gitu. Jadi tendering itu Pak, ya kalau dalam kita yang di organisasi yang sudah ada KPI-nya, ada key performance indikatornya, itu kan nggak boleh lebih, katakan entah nggak boleh lebih dari 50 hari, nggak boleh lebih dari 70 hari lah, katakan seperti itu. Itu kan ada KPI-nya, nggak boleh kita katakan lebih dari katakan 50 hari atau 60 hari masa pemilihan, itu nggak boleh. Artinya ada sesuatu yang salah di situ. Kalau lebih dari segitu. Maka dari itu kita harus siapin benar di perencanaannya. Jangan masuk masa pemilihan sebelum dia clear perencanaannya. Gitu Pak. Kalau kita yang sudah katakan menerapkan KPI untuk siklus pemilihan ya, itu kita nggak akan masuk ke masa pemilihan sebelum clear dulu semuanya. Karena apa? Itu akan menurunkan KPI kita secara organisasi, secara keseluruhan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya, diskusinya juga yang bagi saya juga sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita terus menerus ya enggak, dalam rangka kita meningkatkan katakan kualitas pengadaan kita di Indonesia dan juga dimanapun kita berada seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, atas sharing dan diskusi. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Debbie, Pak Ahmad, Terima kasih Pak Samedi, Pak Kahar, Pak Erzan, Pak Sarmedi, Pak Alvin, Pak Heron.